Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini adanya mukjizat bagi para nabi. Begitu pula bagi para kekasih Allah atau biasa kita sebut para wali. Tokoh yang akan kita bicarakan kali ini sudah tidak asing lagi di telinga para muhibbin Indonesia, khususnya bagi para santri Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman, Parung, Bogor. Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim merupakan putra asli Nusa Tenggara Barat yang lahir di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 atau 2 hari menjelang kemerdekaan negara Republik Indonesia. Habib Sagaf merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman sekaligus pembimbing besar kepada banyak santri. Untuk senantiasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, Habib yang periang, bersahabat, penuh dengan senyuman, dan tak pernah membedakan siapa saja yang beliau temui. Berikut adalah beberapa kisah karomah dan keistimewaan Habib Sagaf bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Number 1. Meneriaki iblis. Di antara keistiqomahan Habib Sagaf adalah di setiap malam setelah beliau pulang dari keliling kota untuk berceramah, beliau selalu mengontrol murid-muridnya yang sedang beristirahat tidur malam. Suatu saat ketika Habib Sagaf sedang berjalan menuju kediaman beliau sepulang dari asrama putra, tepatnya pada hari Selasa malam Rabu pukul 22:15 tahun 2003, datanglah seseorang yang mengenakan jubah layaknya seorang ulama dan mengaku bahwa dirinya adalah Jibril. Melihat kejadian itu, Habib Sagaf berteriak dengan suara yang sangat keras seraya berkata, "Anta iblis." Kemudian sosok berjubah itu pun menghilang seketika. Number 2. Terbang di atas jamaah haji. Kisah selanjutnya diceritakan oleh Syekh Ahmad Siddiq, utusan Raja Abu Dhabi, Emirat Arab. Tepatnya pada tahun 2005, ketika Raja Abu Dhabi sakit keras dan berobat ke berbagai tabib, namun belum juga sembuh. Akhirnya, diutuslah seorang utusan ke Indonesia untuk menemui Habib Sagaf bin Mahdi yang sudah lama dikenal oleh Raja dan pemerintahan Abu Dhabi. Dengan permintaan itu, Habib Sagaf pun mengabulkan permintaannya. Setelah menepati harapan Raja, beliau sebelum pulang ke Indonesia menyempatkan diri untuk umroh dan ziarah kepada sang kakek, yakni Nabi Muhammad SAW. Saat berada di Ka'bah, beliau hendak mencium Hajar Aswad, namun terhalang-halang oleh kerumunan jamaah yang lain, sehingga beliau pun tidak bisa mendekat pada Hajar Aswad itu. Tiba-tiba datanglah seseorang tinggi dan besar meletakkan beliau di telapak tangannya, lalu dihadapkan ke Hajar Aswad. Syekh Ahmad Siddiq, utusan Raja Abu Dhabi yang menyaksikan kejadian tersebut, sang utusan itu melihat sang Habib Sagaf terbang di atas jamaah haji. Selesai melaksanakan umroh, Habib Sagaf ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ketika beliau mengulurkan sorbannya untuk mengharap keberkahan Nabi Muhammad SAW, melihat hal ini, sang opsir penjaga Muthawi menyeret beliau sambil berteriak, "Bid'ah!" Lalu Habib Sagaf dipukuli oleh opsir tersebut. Ketika Habib Sagaf tengah dipukuli oleh opsir tersebut, tiba-tiba keluarlah Rasulullah SAW dari arah dinding kubur yang disaksikan oleh semua jamaah yang hadir pada waktu itu. Rasulullah menampakkan nurnya yang menyelimuti Habib Sagaf. Kemudian Rasulullah mengulurkan tangannya seraya bersabda, "Sagaf, masuklah bersamaku."
Dengan rasa tawadu, Habib Sagaf menjawab, "Cukuplah di sini saja, wahai Rasulullah, supaya sama dengan yang lainnya. Saya mengharap syafaatmu, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku beri syafaat kepadamu, wahai cucuku." Number 3. Menjadi sahabat Gus Dur. Habib yang selalu identik dengan sorban di kepalanya ini memang dekat dengan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dalam sebuah kesempatan eksklusif dengan almarhum pada pertengahan Ramadan tahun 1431 Hijriah, terlebih tepatnya tahun 2010 lalu, Al-Habib Sagaf berkisah kepada Wiwit RF dan Alam Syah M. Ja'far dari Wahid Institute mengenai banyak hal, mulai dari awal merintis pesantren di Desa Warujaya, Parung, Bogor, termasuk kisah kedekatannya dengan mantan Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Menurut ceritanya, sekitar tahun 2006, Gus Dur divonis mengalami gangguan ginjal sehingga harus menjalani cuci darah secara rutin. Pada kali pertama menjalani cuci darah, keluarga sempat menjemput Habib Sagaf di Parung demi membujuk Gus Dur yang bandel tak mau menjalani cuci darah. "Habib, saya minta tolong untuk menasehati Gus Dur," kata Habib Sagaf, menirukan permohonan Yeni Wahid, putri kedua Gus Dur. Permintaan tersebut diamini Habib Sagaf. Ia lalu datang ke rumah Gus Dur di Ciganjur. Anehnya, belum sempat mengutarakan niatnya membujuk Gus Dur, malah sudah tahu kalau salah satu misi Habib adalah membujuk dirinya agar mau cuci darah. Tapi bujukan Habib akhirnya berhasil. Gus Dur pun mau menjalani cuci darah. Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal dunia pada tanggal 12 November tahun 2010. Pada tanggal 5 Zulhijjah tahun 1431 Hijriah pada pagi hari pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Makamnya di pondok pesantrennya sendiri, yakni Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman, Parung, Bogor. Jika kalian senang dengan konten ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kalian dapat mengetahui konten-konten terbaru dari channel kami. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari para wali Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.